sebuah tempat yang masih asri dan permai, di bumi yang baru dihuni oleh manusia, Siti Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi penerus ajaran tauhid. Bayi itu diberi nama Shits, yang berarti pemberian atau karunia dalam bahasa Ibrani. Nama ini diberikan karena ia lahir sebagai pengganti Habil, saudara yang telah dibunuh oleh kakaknya sendiri, Qabil. Kehadirannya membawa harapan baru bagi Adam dan Hawa, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur mereka setelah kehilangan putra yang saleh. Sejak kecil, Shits tumbuh dalam asuhan penuh kasih sayang dari Nabi Adam. Ayahnya mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara beribadah, serta bagaimana hidup sebagai manusia yang berakhlak mulia. Berbeda dengan Qabil yang telah meninggalkan jalan yang benar, Shits menunjukkan sifat yang lembut, bijaksana, dan selalu ingin belajar. Ia tidak hanya memahami ajaran ayahnya, tetapi juga berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ketika Nabi Adam semakin menua dan merasakan bahwa waktunya di dunia tidak lama lagi, ia memanggil Shits secara khusus. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, Adam berkata kepadanya, "Wahai anakku, setelah aku tiada, engkaulah yang akan meneruskan risalah ini. Ajarkan manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Jangan biarkan mereka tersesat dalam tipu daya setan." Shits mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menerima amanah itu dengan hati yang teguh, meski ia tahu bahwa tugas ini tidaklah ringan. Tak lama setelah pesan itu disampaikan, Nabi Adam pun wafat. Kesedihan menyelimuti keluarga dan pengikutnya, tetapi Shits tahu bahwa ia harus bangkit dan menjalankan tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya sebagai nabi, dan menurut beberapa riwayat, ia menerima 50 suhuf atau lembaran wahyu yang berisi petunjuk bagi umat manusia. Sebagai seorang nabi, Shits berusaha keras menjaga keturunan Adam agar tetap berada di jalan yang lurus. Ia mengajarkan mereka cara hidup yang baik, mengembangkan keterampilan seperti menenun kain, membuat alat-alat sederhana, dan bercocok tanam. Namun, tidak semua manusia mengikuti jalannya. Keturunan Qabil yang telah menyimpang dari ajaran Adam mulai membentuk kehidupan sendiri, hidup di pegunungan, dan larut dalam kesesatan. Mereka mulai melakukan kemaksiatan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shits berusaha memperingatkan mereka, tetapi godaan setan telah begitu kuat menguasai hati mereka. Ia pun tetap teguh membimbing umatnya sendiri, menjaga mereka dari pengaruh buruk, dan memastikan bahwa cahaya tauhid tetap menyala di muka bumi. Hingga akhir hayatnya, Nabi Shits tetap setia pada amanah yang diberikan ayahnya. Ia wafat dalam keadaan tetap beriman dan meninggalkan generasi yang tetap menjaga ajaran tauhid. Namanya pun dikenang sebagai sang penerus cahaya keimanan, yang menjaga umat manusia agar tetap di jalan yang benar setelah kepergian Nabi Adam. Nabi Shits adalah salah satu nabi dalam Islam yang merupakan putra Nabi Adam dan Siti Hawa. Nama Shits sendiri diyakini berasal dari bahasa Ibrani Set, yang artinya karunia atau pemberian. Nabi Shits dianggap sebagai penerus ajaran tauhid setelah wafatnya Nabi Adam. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Shits: 1. Nabi Adam. Nabi Shits lahir setelah kematian Habil, putra Adam yang terbunuh oleh saudaranya Qabil. Shits diberikan sebagai penghibur bagi Adam dan Hawa atas kehilangan Habil. Nabi Adam dikatakan memberikan wasiat dan ilmu kepada Shits untuk meneruskan ajaran tauhid. 2. Qabil. Qabil adalah kakak Shits yang dikenal karena membunuh Habil. Setelah kejadian tersebut, Qabil meninggalkan keluarga dan hidup terasing. Shits kemudian menggantikan peran Habil sebagai anak yang saleh dan penerus ajaran Nabi Adam. 3. Malaikat Jibril. Menurut beberapa riwayat, Malaikat Jibril sering datang kepada Shits untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk, dan mengajarkan berbagai ilmu, termasuk pengetahuan tentang bintang dan waktu. 4. Peristiwa penting. Pertama, pemberian kitab. Di sebuah malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Nabi Shits duduk di atas sebuah batu besar di pinggiran lembah. Ia menatap ke atas, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lembut seakan membawa pesan dari langit. Tiba-tiba cahaya terang menyinari tempatnya duduk. Udara menjadi hangat dan suara yang lembut namun penuh wibawa terdengar memenuhi seluruh penjuru lembah. Wahai Shits, engkau telah dipilih sebagai penerus ayahmu Adam. Maka ketahuilah
Ini adalah amanah yang harus kau emban dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Suara itu bergema dengan penuh keagungan. Nabi Syits menundukkan kepalanya dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari manusia lain, meskipun ia dipilih sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa ini bukan kehormatan semata, tetapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Tiba-tiba dari cahaya itu, turunlah lembaran-lembaran wahyu yang bercahaya, melayang perlahan menuju tangannya. Suhuf, kitab berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini ada di hadapannya. Tangan Nabi Syits bergetar saat menerimanya, bukan karena takut, tetapi karena besarnya amanah yang baru saja diberikan kepadanya. Apa yang harus aku lakukan dengan ini, wahai Tuhanku? Tanya Nabi Syits dengan penuh hormat. Ajarkan kepada mereka yang masih berpegang teguh pada jalan kebenaran. Bimbing mereka agar tidak tersesat seperti keturunan Qabil yang telah melupakanku. Suara itu kembali terdengar. Nabi Syits mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia membuka lembaran-lembaran tersebut dan mulai membaca isinya. Tertulis dalam bahasa yang indah dan penuh makna, wahyu-wahyu itu berisi perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi tipu daya setan. Keesokan harinya, Nabi Syits mengumpulkan para pengikutnya di dataran subur tempat mereka tinggal. Matahari baru saja terbit, sinarnya menerangi wajah-wajah yang haus akan petunjuk kebenaran. Dengan lembaran wahyu di tangannya, Nabi Syits berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai kaumku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk agar kita tetap berada di jalan yang benar. Ini adalah kitabnya, berisi perintah dan larangan agar kita tidak tersesat dan tetap menjadi hambanya yang taat." Seorang pemuda di antara mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kami lakukan agar tetap dalam lindungannya?" Nabi Syits tersenyum lembut lalu menjawab, "Taati perintahnya, jangan menyekutukannya, dan jangan tergoda oleh tipu daya keturunan Qabil yang telah jauh dari jalan kebenaran. Setan akan selalu mencari cara untuk menyesatkan kalian. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peganglah teguh kitab ini." Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi kaum Nabi Syits. Dengan bimbingannya, mereka semakin teguh dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kesesatan. Namun, di kejauhan, keturunan Qabil yang telah jauh dari ajaran Adam mulai merasa gelisah. Mereka tahu bahwa ajaran Syits bisa menggoyahkan pengaruh mereka. Di balik bukit-bukit yang menjulang, mereka mulai merencanakan sesuatu yang kelak akan menjadi tantangan besar bagi Nabi Syits dan umatnya. Kedua, pendidikan oleh malaikat. Di sebuah pagi yang tenang, di antara pepohonan yang rimbun dan angin yang berhembus lembut, Syits duduk sendirian di atas batu besar, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang surya mulai naik perlahan di ufuk timur, menyinari lembah hijau tempat ia dan kaumnya tinggal. Sejak kecil, Syits selalu berbeda. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, penyabar, dan penuh rasa ingin tahu. Ayahnya, Nabi Adam, selalu mengajarkannya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya menjaga iman. Namun, ada saat-saat di mana Syits merasa bahwa masih banyak hal yang belum ia pahami. Suatu malam, saat seluruh kaum sedang tertidur, Syits terjaga oleh cahaya yang sangat terang. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sesosok makhluk bersinar berdiri di hadapannya. Sosok itu begitu indah dan menenangkan, memancarkan cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi memberikan kehangatan di dalam hati. "Wahai Syits, jangan takut." Suara itu bergema lembut namun penuh wibawa. Syits, meskipun terkejut, tidak merasakan ketakutan. Ia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Dengan penuh hormat, ia bertanya, "Siapakah engkau, wahai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bercahaya?" Sosok itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diutus untuk mengajarkanmu ilmu yang belum kau ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk meneruskan ajaran ayahmu. Maka kau harus memahami segala hal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana." Syits menundukkan kepala, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberinya amanah yang lebih besar. Ia pun menjawab,
Aku siap menerima ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadaku. Malaikat itu kemudian duduk di hadapan Syeds, dan malam itu menjadi awal dari pendidikan ilahi yang diterimanya langsung dari makhluk-makhluk langit. Wahai Syeds, ujar sang malaikat, hal pertama dan terpenting yang harus kau ajarkan kepada umatmu adalah tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu di langit dan bumi adalah ciptaannya, dan tidak ada yang dapat menyamainya. Syeds mengangguk, memahami betapa pentingnya ajaran ini. Ia mengulang kata-kata malaikat dengan penuh keyakinan. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian, malaikat itu berkata, seorang pemimpin harus bijaksana dan adil. Janganlah kau memihak hanya karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Jika ada dua orang berselisih, dengarkanlah keduanya sebelum mengambil keputusan. Syeds bertanya, bagaimana jika aku ragu dalam mengambil keputusan? Malaikat itu tersenyum, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberimu petunjuk. Dan ingatlah, wahai Syeds, seorang pemimpin bukan hanya mereka yang duduk di singgasana, tetapi siapapun yang diberi kepercayaan oleh kaumnya. Syeds merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa keadilan bukan hanya tentang memberi hukuman atau hadiah, tetapi tentang memahami dan menegakkan kebenaran. Setelah beberapa waktu, malaikat itu menatap Syeds dengan tatapan serius. Ada satu hal yang harus selalu kau waspadai, wahai Syeds. Iblis dan keturunannya tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Mereka akan mencari segala cara untuk menyesatkan kaummu, seperti yang mereka lakukan terhadap ayah dan ibumu di surga. Syeds mengepalkan tangannya. Ia tahu betapa liciknya iblis. Bagaimana cara kami melawan mereka? Tanyanya. Malaikat itu menjawab, berpeganglah pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lalai dalam mengingatnya. Ajak umatmu untuk selalu beribadah, karena setan tidak akan berani mendekati hati yang dipenuhi dengan keimanan. Syeds mengangguk mantap. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan umatnya jatuh dalam tipu daya musuh yang nyata itu. Sepanjang malam itu, Syeds terus belajar dari malaikat, memahami berbagai ilmu tentang kehidupan, ibadah, dan cara menjaga umat dari kehancuran. Setiap kata yang ia dengar semakin meneguhkan hatinya. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya yang menyelimuti malaikat mulai meredup. Sebelum menghilang, malaikat itu berkata, wahai Syeds, kini engkau telah menerima ilmu yang kau butuhkan. Gunakanlah dengan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu. Syeds menundukkan kepala. Terima kasih, wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ketika cahaya terakhir menghilang, Syeds merasa hatinya lebih ringan, lebih mantap. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan ilmu yang telah diajarkan kepadanya, ia siap untuk menghadapi segala tantangan. Maka sejak hari itu, Nabi Syeds menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana. Ia mengajarkan kaumnya tentang tauhid, keadilan, dan bahaya godaan setan. Dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangannya dan ilmu dari malaikat di hatinya, ia menuntun manusia ke jalan yang benar. Namun, di kejauhan, kaum keturunan Qabil mulai memperhatikan gerak-geriknya. Mereka tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syeds. Mereka pun mulai menyusun rencana. Ketiga, pembangunan kota. Di bawah langit yang biru dan matahari yang bersinar terang, Nabi Syeds berdiri di atas bukit, menatap lembah luas yang membentang di hadapannya. Hamparan tanah subur itu adalah tempat tinggal kaumnya, kaum yang masih setia pada ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Adam. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin bertambah. Mereka tak lagi cukup hanya tinggal di tenda-tenda sederhana atau gubuk kayu di pinggir sungai. Malam itu, Nabi Syeds berdoa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah memberikan kami tanah yang luas dan subur. Berilah kami petunjuk agar kami bisa hidup lebih teratur dan sejahtera. Dalam tidurnya, Nabi Syeds mendapatkan sebuah ilham. Ia melihat sebuah kota yang tertata rapi dengan rumah-rumah yang kuat.
jalanan yang lebar, serta tempat-tempat ibadah yang berdiri kokoh. Keesokan paginya, dengan penuh semangat, ia mengumpulkan kaumnya di tanah lapang. "Wahai kaumku," seru Nabi Syits, suaranya menggema di antara orang-orang yang berkumpul. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita tempat yang luas, namun kita belum mengelolanya dengan baik. Aku mendapat petunjuk bahwa kita harus membangun sebuah kota, tempat di mana kita bisa hidup lebih teratur dan beribadah dengan lebih baik." Seorang pemuda maju ke depan. "Bagaimana kita bisa membangun kota, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hanya tahu cara membuat rumah-rumah sederhana dari kayu dan batu." Nabi Syits tersenyum bijak. "Kita akan belajar dan bekerja sama. Setiap orang memiliki keahlian dan kita akan saling membantu. Ada yang akan mengumpulkan batu, ada yang akan menebang kayu, ada yang akan menggali sumur, dan ada yang akan membangun tempat ibadah. Jika kita bersatu, kita bisa mewujudkan ini." Kaum Nabi Syits pun setuju. Mereka mulai bekerja keras, membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan keahlian masing-masing. Hari demi hari, kota yang mereka bangun mulai mengambil bentuk. Orang-orang yang ahli dalam mengukir batu mulai membangun dinding-dinding rumah yang lebih kokoh. Mereka yang kuat menggali sumur untuk menyediakan air bersih bagi seluruh penduduk. Para wanita menenun kain untuk membuat tirai dan pakaian bagi keluarga mereka. Di tengah kota, Nabi Syits memimpin pembangunan tempat ibadah, sebuah bangunan sederhana yang akan menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Di sana, mereka akan berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, dan memperkuat keimanan mereka. Suatu hari, seorang pria tua mendekati Nabi Syits. "Wahai Syits, apakah kita akan membuat kota ini tertutup? Aku takut jika kaum Qabil yang telah tersesat mencoba mendekati kita." Nabi Syits menghela napas dan menjawab dengan tenang, "Kita akan membangun benteng di sekeliling kota agar kita aman. Tetapi ingatlah, wahai saudaraku, kita tidak boleh sombong dan menutup diri. Jika ada di antara mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerimanya dengan tangan terbuka." Bulan demi bulan berlalu. Kota yang mereka bangun kini menjadi pusat kehidupan yang makmur. Ladang-ladang mereka tumbuh subur, perdagangan mulai berkembang, dan ilmu pengetahuan pun bertambah. Pada suatu sore, seorang anak kecil menarik jubah Nabi Syits. Dengan wajah polos ia bertanya, "Wahai Nabi, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat kota ini?" Nabi Syits tersenyum lembut dan mengusap kepala anak itu. "Ya, selama kita tetap beribadah kepadanya, berlaku adil, dan tidak terjerumus dalam kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberkahi tempat ini." Namun, di kejauhan, di balik bukit-bukit, kaum keturunan Qabil yang telah menyimpang dari ajaran Tauhid mulai merasa iri dengan kemakmuran kota Nabi Syits. Mereka mengintai dari kejauhan, merencanakan sesuatu yang akan menjadi ujian besar bagi kaum yang beriman. Keempat, pengembaraan dan pemisahan kaum. Di sebuah pagi yang cerah, Nabi Syits berdiri di atas bukit, menatap kota yang telah dibangunnya bersama kaumnya. Kota itu telah menjadi tempat yang makmur dan penuh keberkahan. Namun, jauh di seberang lembah, di balik gunung-gunung yang menjulang, ada kaum lain yang semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah keturunan Qabil yang telah lama meninggalkan jalan tauhid dan terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan. Malam itu, Nabi Syits kembali berdoa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa perbedaan antara kaumnya dan keturunan Qabil semakin nyata. Kedua kelompok ini tidak bisa terus hidup berdampingan. Dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham bahwa sudah waktunya terjadi pemisahan, agar kaum yang masih beriman tidak terpengaruh oleh mereka yang telah tersesat. Keesokan paginya, Nabi Syits mengumpulkan para pemimpin kaumnya di tengah kota. "Wahai saudaraku, aku telah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Qabil semakin jauh dalam kesesatan. Mereka hidup dalam kemewahan yang melalaikan, mengikuti hawa nafsu, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir jika kita terus berdekatan, sebagian dari kita akan terpengaruh oleh cara hidup mereka." Salah satu pemimpin kaum bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita telah tinggal di sini begitu lama."
Nabi Syeds menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. Kita harus berpindah ke tempat yang lebih aman, tempat di mana kita bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tergoda oleh perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku arah yang harus kita tempuh. Kita akan mengembara dan mencari tanah baru untuk kita tinggali. Beberapa orang tampak ragu. Seorang pria tua maju ke depan dan berkata, "Tetapi, wahai Nabi, bagaimana jika kaum Qabil mengejar kita? Bagaimana jika mereka tidak mengizinkan kita pergi?" Nabi Syeds menjawab dengan tenang, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Jika kita taat pada perintahnya, Dia akan melindungi kita dari bahaya. Janganlah takut, karena ini adalah bagian dari rencananya." Dengan penuh keyakinan, Nabi Syeds dan kaumnya bersiap untuk berangkat. Mereka membawa bekal secukupnya, makanan, pakaian, dan alat-alat sederhana. Mereka meninggalkan kota yang telah mereka bangun dengan penuh rasa haru, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan tempat baru bagi mereka. Mereka berjalan melintasi lembah, mendaki gunung, dan melewati sungai. Perjalanan itu tidak mudah. Beberapa dari mereka kelelahan, tetapi Nabi Syeds selalu memberi semangat. "Bersabarlah wahai kaumku. Setiap langkah yang kita ambil adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan meninggalkan kita." Di tengah perjalanan, seorang pemuda bertanya, "Wahai Nabi, apakah kita tidak bisa mengajak kaum Qabil kembali ke jalan yang benar?" Nabi Syeds menghela napas. "Aku telah mencoba. Aku telah menyeru mereka berkali-kali, tetapi mereka menolak. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat." Namun, jika suatu hari ada di antara mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerimanya dengan hati yang terbuka. Setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang subur, dengan sungai yang jernih dan tanah yang luas. Nabi Syeds berhenti dan berkata, "Disinilah kita akan tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita tempat yang lebih baik, tempat di mana kita bisa hidup dengan aman dan tetap beribadah kepadanya." Kaum Nabi Syeds pun mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka mendirikan rumah, menanam tanaman, dan membuat sumur. Sementara itu, kaum Qabil tetap tinggal di wilayah lama mereka, semakin tenggelam dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan duniawi. Namun, pemisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Nabi Syeds tahu bahwa di suatu hari nanti, keturunan Qabil akan mencoba mendekati kaumnya kembali, membawa godaan yang bisa melemahkan iman mereka. Dengan hati yang mantap, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungilah kami dari kesesatan. Jadikan kami hamba-hambamu yang tetap teguh dalam iman hingga akhir hayat kami." Dan sejak saat itu, kaum Nabi Syeds hidup terpisah dari keturunan Qabil, menjaga diri mereka dari pengaruh buruk, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, wafatnya Nabi Syeds. Di sebuah sore yang tenang, di tanah subur yang telah menjadi rumah bagi kaumnya, Nabi Syeds duduk di depan rumahnya. Matanya yang teduh menatap cakrawala, seakan merenungi perjalanan panjang yang telah ia lalui. Rambut dan janggutnya telah memutih, tubuhnya mulai melemah, namun cahaya kebijaksanaan tetap terpancar dari wajahnya. Ia tahu waktunya di dunia sudah hampir habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya umur yang panjang, ilmu yang luas, dan amanah yang besar untuk membimbing manusia setelah Nabi Adam wafat. Sekarang, tugasnya telah selesai. Suatu hari, ia memanggil anak-anak dan cucu-cucunya, serta para pemimpin kaumnya. Mereka semua berkumpul di dalam rumah sederhana, tempat Nabi Syeds menghabiskan hari-hari terakhirnya. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di luar. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Nabi Syeds berkata, "Wahai anak-anakku, wahai kaumku, dengarkanlah baik-baik. Waktuku di dunia ini hampir selesai. Aku telah menjalankan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku, dan kini aku akan kembali kepadanya." Wajah-wajah di sekelilingnya berubah sendu. Seorang cucunya yang masih muda maju dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai kakek, jangan tinggalkan kami. Bagaimana kami bisa hidup tanpa bimbinganmu?" Nabi Syeds tersenyum dan mengusap kepala cucunya. "Janganlah bersedih anakku.
Aku memang akan pergi, tetapi ajaran yang telah aku tinggalkan akan selalu bersama kalian. Selama kalian tetap berpegang pada tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan tersesat. Seorang pemimpin kaum bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Siapakah yang akan menggantikanmu, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Syits menatap mereka dengan penuh ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kalian tanpa pemimpin. Setelah aku, akan ada keturunanku yang akan meneruskan risalah ini. Janganlah khawatir, karena selama kalian tetap berpegang teguh pada ajarannya, kalian akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberikan wasiat terakhirnya, Nabi Syits merasa tubuhnya semakin lemah. Ia meminta untuk dibaringkan. Dengan mata yang mulai terpejam, ia berbisik pelan, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah menjalankan amanahmu. Kini aku kembalikan diriku kepadamu dalam ketundukan dan keikhlasan." Seiring dengan bisikan terakhirnya, ruh Nabi Syits pun kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya di wajahnya tetap bersinar, meskipun tubuhnya kini telah terbaring dalam ketenangan abadi. Tangis haru pecah di seluruh penjuru kota. Kaumnya merasa kehilangan, namun mereka tahu bahwa Nabi Syits telah kembali kepada Tuhannya dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh penghormatan, mereka memakamkannya di tempat yang tinggi, di mana angin lembut selalu berhembus dan burung-burung selalu bernyanyi. Setelah hari itu, kaum Nabi Syits tetap menjaga ajaran yang telah ia tinggalkan. Mereka meneruskan tradisi kebaikan, keadilan, dan ketakwaan, seperti yang diajarkan oleh leluhur mereka sejak zaman Nabi Adam. Setelah wafatnya Nabi Syits, suasana duka menyelimuti kaum yang setia kepada ajaran tauhid. Mereka menangisi kepergian Nabi yang telah membimbing mereka dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Namun, mereka juga tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan dan ajaran Nabi Syits harus tetap dijaga. Di antara mereka, seorang pemimpin dari keturunan Nabi Syits yang bernama Anwas maju ke depan. Ia berdiri di hadapan kaumnya yang masih berkumpul di sekitar makam Nabi Syits. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata, "Wahai kaumku, kita telah kehilangan pemimpin yang mulia, tetapi ingatlah wasiatnya. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergoda oleh dunia atau tipu daya setan." Orang-orang mengangguk, berjanji dalam hati mereka untuk tetap setia pada ajaran tauhid. Namun, di kejauhan, di tanah yang dikuasai oleh keturunan Qabil, peristiwa ini disambut dengan cara yang berbeda. Di sebuah tempat yang jauh dari kota kaum beriman, keturunan Qabil berkumpul di sebuah dataran luas. Mereka telah lama hidup dalam kemewahan dan kesesatan, jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Lamekh, berdiri di atas batu besar, menghadap kaumnya yang berjumlah besar. Dengan suara lantang ia berkata, "Dengarlah, wahai kaumku. Syits telah mati. Tidak ada lagi yang melarang kita, tidak ada lagi yang memperingatkan kita tentang ibadah kepada Tuhan mereka. Ini saatnya kita menyatukan dunia di bawah kekuasaan kita." Seorang pria dari kerumunan bertanya, "Apa maksudmu, wahai Lamekh?" Lamekh tersenyum licik. "Selama ini, kaum Syits selalu hidup terpisah dari kita. Mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang berada di jalan yang benar. Sekarang, kita akan mendekati mereka. Kita akan membuat mereka ragu dengan ajaran mereka sendiri. Kita akan perkenalkan mereka pada kesenangan dunia, musik, tarian, dan segala hal yang menyenangkan. Perlahan-lahan, kita akan menarik mereka ke sisi kita, dan mereka akan melupakan ajaran nenek moyang mereka." Sorak-sorai menggema di antara kaum Qabil. Mereka bersiap dengan rencana mereka, rencana yang akan menguji keteguhan iman keturunan Nabi Syits. Beberapa minggu setelah wafatnya Nabi Syits, para pemuda dari kaum Qabil mulai berdatangan ke perbatasan wilayah kaum beriman. Mereka datang dengan pakaian yang indah, membawa alat musik dan makanan yang lezat. Mereka menari, bernyanyi, dan tertawa dengan riang. Para pemuda dari keturunan Syits yang melihatnya mulai merasa penasaran. Salah seorang dari mereka, Mikal, mendekati kelompok kaum Qabil dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Salah satu pemuda dari kaum Qabil tersenyum. "Kami hanya bersenang-senang. Hidup ini tidak seharusnya dihabiskan hanya dengan beribadah dan bekerja.
mengapa kau tidak bergabung dengan kami?" Mikal ragu sejenak. Ia teringat ajaran Nabi Syits, tetapi di sisi lain, ia merasa penasaran dengan kehidupan yang tampak menyenangkan itu. Ia pun tetap bertahan, tetapi beberapa pemuda lainnya mulai mendekat, tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh kaum Qabil. Hari demi hari, semakin banyak dari keturunan Nabi Syits yang mulai mendekati kaum Qabil. Mereka yang awalnya hanya sekadar melihat akhirnya ikut serta dalam pesta-pesta yang diadakan. Mereka mulai melupakan ibadah mereka, mengabaikan peringatan para orang tua, dan perlahan-lahan terseret dalam kesesatan. Melihat hal ini, Anwas, pemimpin kaum beriman, segera mengumpulkan mereka yang masih setia pada ajaran Nabi Syits. Dengan nada prihatin, ia berkata, "Wahai saudaraku, kita telah diperingatkan oleh Nabi Syits tentang bahaya tipu daya setan. Lihatlah apa yang terjadi. Banyak di antara kita yang mulai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terpengaruh oleh kaum Qabil. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan segalanya." Seorang pria tua menghela napas dan berkata, "Tapi bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Mereka telah dibutakan oleh kesenangan dunia." Anwas menatap mereka dengan penuh keyakinan. Kita harus kembali menguatkan iman kita harus kembali mengingat ajaran Nabi Syits. Jika mereka tidak mau kembali, maka biarlah mereka pergi. Tapi kita yang masih bertahan, kita harus tetap teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat baru, kaum yang masih beriman memperkuat diri mereka. Mereka menjauh dari kaum Qabil, memperbanyak ibadah, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terpengaruh oleh tipu daya dunia. Sejak saat itu, dunia terbagi menjadi dua kelompok yang semakin berbeda. Kaum keturunan Syits yang masih beriman tetap bertahan di jalan tauhid, meskipun jumlah mereka semakin berkurang. Sementara itu, kaum Qabil semakin tenggelam dalam kesenangan dunia, hingga mereka lupa bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan umatnya tanpa petunjuk. Setelah wafatnya Nabi Syits, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan seorang nabi baru untuk membimbing manusia. Seorang keturunannya yang akan melanjutkan perjuangan tauhid dan memperingatkan manusia tentang bahaya kesesatan. Siapakah dia? Itulah yang akan menjadi babak baru dalam sejarah umat manusia. Namun, jauh di tempat lain, keturunan Qabil yang telah lama hidup dalam kesesatan mulai menyusun rencana. Tanpa kehadiran Nabi Syits, mereka melihat kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan kaum yang masih beriman. Nabi Syits dianggap sebagai sosok penting dalam menjaga kemurnian ajaran tauhid sebelum datangnya nabi-nabi berikutnya. Meskipun kisahnya tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, literatur Islam menyebutkan peran pentingnya dalam sejarah manusia. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembimbing dan pemberi peringatan. Nabi Syits, sebagai penerus Nabi Adam, adalah sosok yang membawa ajaran tauhid dan mengajarkan umat manusia tentang keimanan, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian dunia. Kisah hidupnya bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslim hingga hari ini. 1. Menjaga tauhid dan keimanan. Salah satu pelajaran terbesar dari Nabi Syits adalah menjaga tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Setelah wafatnya Nabi Adam, dunia mulai terbagi menjadi dua kelompok, kaum yang tetap beriman dan kaum yang mulai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syits mengajarkan bahwa godaan dunia dapat membuat manusia tersesat jika tidak memiliki iman yang kuat. Bagi kaum muslim, kisah ini menjadi pengingat bahwa keimanan harus selalu dijaga, meskipun dunia penuh dengan godaan dan ujian. 2. Pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Nabi Syits tidak hanya dikenal karena keimanannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin umatnya. Ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran wahyu, dan menerapkannya dalam kehidupan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia menuju kebaikan. Dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban, karena tanpa ilmu, seseorang mudah tersesat. Sebagaimana Rasulullah bersabda,
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadits riwayat Muslim. 3. Menjaga diri dari pengaruh buruk. Ketika kaum keturunan Qabil mulai hidup dalam kesesatan, mereka berusaha menarik pengikut Nabi Syits dengan cara menawarkan kesenangan duniawi. Beberapa orang dari keturunan Syits pun tergoda dan mulai mengikuti cara hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu diuji dengan pilihan, tetap teguh dalam iman atau terjerumus dalam kemaksiatan. Bagi kaum muslim, ini menjadi pelajaran penting untuk menjauhi lingkungan dan pergaulan yang dapat merusak iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk dalam Al-Quran. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. 4. Kesabaran dan ketaatan dalam menghadapi ujian. Nabi Syits menghadapi banyak ujian, kehilangan ayahnya, melihat manusia mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan menyaksikan pengikutnya tergoda oleh dunia. Namun, ia tetap sabar dan berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan modern, kaum muslim juga dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan sosial, kemajuan teknologi yang membawa godaan, dan perubahan budaya yang dapat menjauhkan dari nilai-nilai Islam. Kisah Nabi Syits mengajarkan bahwa kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci dalam menghadapi segala ujian. 5. Mewariskan kebaikan kepada generasi selanjutnya. Sebelum wafat, Nabi Syits berpesan kepada kaumnya agar tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid dan tidak tergoda oleh dunia. Pesan ini menunjukkan betapa pentingnya mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi selanjutnya. Sebagai muslim, kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri sendiri, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, tugas kaum muslim hari ini adalah menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan generasi muda, agar mereka tidak mudah terbawa arus zaman yang menjauhkan dari agama. Kisah Nabi Syits bukan hanya sejarah yang diceritakan, tetapi cermin bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dari beliau, kita belajar tentang tauhid, ilmu, kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya menjaga iman dan mewariskan kebaikan. Dalam dunia yang penuh tantangan, kaum muslim harus tetap teguh dalam Islam, sebagaimana Nabi Syits menjaga umatnya dari pengaruh buruk. Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala memang penuh ujian, tetapi dengan iman dan ilmu, kita dapat tetap berada di jalan yang benar hingga akhir hayat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Syits dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.